terima kasih. Selamat pagi Bu Regina, Bapak Ibu-Ibu yang terkasih. Kita hari ini saya coba ingin membagi sedikit mengenai pengetahuan sedikit mengenai kehendak Allah. Kehendak Allah, pertanyaan pertama mengenai karunia Allah. Siapakah kita? Betapa besar kasih yang diberikan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang itulah kita sesungguhnya. Alasan dunia tidak mengenal kita adalah karena dunia tidak mengenal Dia. Tidak mengenal Bapa Allah Bapa kita. Saudara-saudara kita yang terkasih, kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi apa yang akan kita menjadi belum dinyatakan. Namun, kita tahu bahwa ketika Ia akan menyatakan dirinya, kita akan serupa dengan Dia, yaitu Yesus, karena kita akan melihat Dia sebagaimana adanya. Itu dari 1 Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 3. Apa yang diumumkan Yohanes dengan perkataan ini? Ia mengumumkan bahwa kehendak Allah belum dinyatakan sebagai kehidupan batin Yesus, dan bahwa hidup dalam kehendak Allah akan menjadi cara hidup kita. Mengikuti teladan dan bimbingan rohani hamba Allah, yaitu Luisa Picareta, melalui siapa Tuhan ingin menyatakannya di zaman kita ini. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hidup dalam kehendak Allah? Artinya adalah menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang kita pelajari dari tulisan-tulisan Luisa Picareta, inilah kehidupan yang dijalani oleh Tuhan kita Yesus dan oleh Maria, bundanya dan bunda kita. Siapakah Luisa Picareta? Yaitu hamba Tuhan, putri kecil kehendak Allah. Adalah makhluk yang dipilih oleh Yesus untuk memulai pemenuhan ketetapannya yang ideal dan abadi. Dan untuk memberitakan kepada gereja dan seluruh dunia bahwa kehendak Allahnya akan ada di dalam kita sama seperti di dalam Tuhan. Kita akan menikmati hidupnya, kebahagiaannya, dan sumber dari semua karyanya. Luisa lahir di Corato, Bari, Italia pada tanggal 23 April 1865, di mana ia tinggal sepanjang hidupnya dan di mana ia meninggal pada tanggal 4 Maret 1947. Hingga hari ini orang-orang mengenangnya sebagai Luisa Sang Santa. Proses beatifikasinya dibuka pada tahun 1994. Banyak yang menjadi saksi atas proses beatifikasinya. Di antaranya adalah para imam, uskup, seorang kardinal, dan bahkan seorang santo yang telah dikanonisasi, yaitu Santo Hannibal Maria di Francia, yang sering mengunjungnya selama 17 tahun. Ia selalu berada di bawah otoritas berbagai Bapak pengaku dosanya, para imam suci yang ditugaskan oleh otoritas gereja untuk membimbingnya. Namun, saksi utama dalam proses ini adalah Luisa sendiri, yang melalui tulisannya menceritakan kehidupan dan misinya. Apa yang ditulis Luisa? Apakah isi tulisan-tulisan ini? Luisa bukanlah orang yang berpendidikan. Ia hanya menyelesaikan kelas 1 dan mungkin kelas 2 sekolah dasar. Namun karena ketaatan kepada para pengaku dosanya, ia menulis 36 jilid panjang dalam format buku harian. Jilid-jilid ini seperti yang dikatakan Yesus sendiri, pertama kali ditulis olehnya dengan jari terangnya sendiri, yaitu oleh Yesus sendiri, di dasar jiwanya sendiri.
dan kemudian disalin oleh Luisa ke atas kertas. Tulisan-tulisan yang menakjubkan ini diberi judul oleh Yesus sendiri, Kerajaan Kehendak Allahku di dalam makhluk. Disebut kitab surga. Pengingatan akan makhluk di dalam tatanan, di tempatnya, dan di dalam alasan mengapa makhluk itu diciptakan oleh Tuhan. Santo Hannibal sebagai sensor yang bertanggung jawab atas tulisan-tulisan Luisa adalah orang pertama yang memeriksanya. Ia memeriksa 19 jilid pertama dan memberikannya nihil obstat yang kemudian segera diberikan imprimatur oleh Uskup Agung. Luisa juga menulis jam-jam sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, Jara jiwa dalam kehendak Allah, dan Perahu Maria dalam kerajaan kehendak Allah. Selanjutnya, untuk menyelesaikan jilid pertama, ia menulis sebuah buku catatan tentang kenangan masa kecil. Ia juga meninggalkan banyak doa, novena, dan bahkan banyak surat. Tetapi secara sederhana, apakah pesan Luisa? Luisa dapat mengatakan kata-kata Yesus, ajaranku bukanlah milikku, melainkan milik Dia yang mengutus aku. Barang siapa ingin melakukan kehendaknya, ia akan mengetahui apakah ajaran ini berasal dari Allah atau apakah aku berbicara atas kehendakku sendiri. Dari Yohanes bab 7 ayat 16 sampai 17. Juga kata-kata lain yang Yesus ucapkan kepada perempuan Samaria. Jika kamu mengetahui karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku air minum. Tentu kamu akan meminta air minum kepadanya, dan ia akan memberikan air hidup kepadamu. Yohanes bab 4 ayat 10. Dan apakah karunia Allah itu? Tentu saja itu bukanlah karunia sederhana, bukan pula kebajikan atau karisma, bahkan bukan hal rohani, melainkan kehendak Allah yang maha kuasa, kekal, dan maha kudus. Mematuhi perintah-perintah, melakukan semua yang Allah kehendaki, menerima dengan tenang apapun yang Allah izinkan atau tetapkan. Semuanya adalah hal-hal yang diperlukan untuk keselamatan kita, tetapi itu terlalu sedikit untuk memuaskan kasih-Nya. Sebuah nyanyian populer mengatakan, Allah menjadi seperti kita supaya Ia dapat menjadikan kita seperti dirinya sendiri. Allah menginginkan kita menjadi seperti Dia, menurut gambarnya sendiri. Allah menginginkan kita hidup dalam persatuan sempurna dengannya. Ia menginginkan kita mampu mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti yang Yesus ucapkan kepadanya. Bapa kita, segala milikmu adalah milikku, dan segala milikku adalah milikmu. Yohanes bab 17 ayat 10. Allah ingin mengasihi dan mengasihi dia dengan kasih-Nya. Sehingga kasih timbal balik kita tidak adil. Ia tahu bahwa kehendak hati kita tidak mampu mengasihi dengan cara Allah, cara yang layak bagi Allah. Oleh karena itu, Ia sekarang menawarkan kepada kita karunia hatinya sendiri, kehendaknya yang mulia, hati ketiga pribadi Allah, sehingga kita dapat hidup bersama Allah, menjalani hidupnya, berpartisipasi dalam karya-karyanya, dan mengasihi seperti yang dilakukan oleh pribadi-pribadi Allah.
Tuhan berkata kepada kita, "Terlalu kecil jika engkau menjadi hamba-Ku. Aku ingin menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa." Yesaya bab 49 ayat 6. Ya, saya akhiri di sini dulu untuk pertama ini. Mungkin agak sedikit bingung atau kurang bisa dipahami untuk pertama. Mungkin saya akan pergunakan waktu. Bila ada pertanyaan, silakan tulis terlebih dahulu sehingga saya bisa mempersiapkan untuk menjawabnya. Eh, Mungkin setelah ini saya kira saya akan lihat bila selesai rosario mungkin kita bisa ada waktu sedikit. Ya, terima kasih. Kita tutup satu kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.